Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes power bank buatan dari brand Ripple serinya RPB DX002. Fitur utamanya support wireless charging yang bisa kalian dapatkan dengan harga sekitar 170 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank dari brand Ripple ini untuk mencharging ke berbagai macam perangkat alat tes yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank Ripple dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Ripple yang dikemas dengan kemasan seperti ini packingnya. Lalu ada juga kemasan seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger berjenis USB-C to Lightning dengan pendek seperti ini. Ada tulisannya 20 watt. Lanjut, kita akan dapat power bank dengan desain fisik seperti ini. Dari segi tampilan depan, lihat ini ada logo magnetik atau wireless chargingnya dengan model seperti ini. Ini yang saya beli warna ungu. Lalu dari segi sisi sini ada spesifikasi dan model atau seri dari power banknya. Lihat ini RPB DX002, output maksimalnya wireless charging ya ini 15 watt. Dengan struktur daya yang lain bisa seperti ini. Oke, lanjut, ini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai. Ketika saya tekan, di sini akan nyala. Nah, seperti ini nyalanya dia. Lanjut, dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi belakang ini ada tulisannya Ripple. Lalu dari sisi sini ada 3 macam port dan indikator baterai. Ini port Lightning, dan port USB-C. Ini indikator baterainya ada 4. Ini indikator untuk kepentingan lain, entah fast charging atau wireless charging. Kita tes saja nanti menggunakan indikator LED jagung seperti ini. Baik, lanjut coba kita tes daya rekat atau kekuatan magnet dari power bank ini. Ini saya ada magnet model seperti ini. Coba saya tempelkan, lihat dia nempel. Nah, seperti ini daya rekatnya dia. Kalau saya rasakan daya rekatnya standar, tidak terlalu rekat. Lihat ini, ketika ini saya tarik dia akan lepas. Lihat. Nah, lihat seperti ini. Nah, coba saya rekatkan langsung ke ponsel iPhone-nya. Ini saya ada iPhone 8. Coba saya rekatkan seperti ini. Jatuh dia. Nah, mungkin entah kekuatan magnet dari iPhone saya yang kurang kuat atau memang power bank-nya ya kekuatan daya magnetnya yang standar tidak terlalu rekat ya. Tapi berdasarkan tes kekuatan magnetnya menurut saya ya standar saja, tidak terlalu rekat. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality lainnya. Lihat dari sisi sambungan, power bank ini sambungannya antara casing satu dengan yang lainnya cukup rapi sekali. Lihat ini. Nah ya, cukup rapi sekali. Dari segi sablonan atau tulisannya juga cukup bagus sekali kualitasnya. Sablonannya tidak asal-asalan. Lanjut, dari segi port menurut saya standar. Lihat ini. Nah ya, dari segi yang lainnya, dari segi cat ini menggunakan finishing doff sehingga tidak mudah meninggalkan keringat. Cuman sayangnya ini warnanya terlalu cerah sehingga agak mudah kotor ketika kita orangnya agak suka bermain-main kotor. Misalnya seperti ini, lihat ini. Kena debu saja dia sudah lumayan kotor. Ya itu akibat dari warna cerah. Ya plus minus lah ya. Dari sebuah warna cerah seperti ini. Secara keseluruhan built-in quality-nya menurut saya sudah lebih dari cukup. Oke, kita lakukan tes selanjutnya. Sebenarnya saya mau melakukan tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi ini. Tapi sayangnya ini tidak ada USB-A-nya. Sehingga saya tidak bisa melakukan pengetesan. Lalu dari segi USB-C pun ini juga hanya port-port kabel tertentu yang bisa menggunakan kabel ini. Ini sudah saya tes menggunakan kabel Anchor ya.
dia tidak bisa saya hubungkan. Lihat, ini sudah saya hubungkan USB-C-nya, lalu saya tes langsung lewat jalur USB-C seperti ini, dia tidak terhubung. Walaupun ini sudah saya nyalakan, dia tidak bisa. Lihat, sudah nyala tapi tidak bisa terhubung. Nah ya, tapi ketika saya tes lewat kabel bawaan power bank itu bisa, karena ini portnya agak dibatasi kemampuannya, atau pada desain kabel tertentu yang bisa. Nah ini contoh saya menggunakan kabel bawaan, desainnya dia agak panjang, sedangkan Anchor ini desainnya agak pendek, sehingga lihat desainnya, lihat ini. Nah ya, dia ada panjang seperti ininya. Kalau Anchor langsung seperti ini, dia tidak bisa menjangkau dari kedalaman port ini, sehingga ini saya langsung saja untuk tes ke ponsel. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Sekali lagi, sebenarnya saya mau melakukan pengetesan dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi seperti ini, tapi sekali lagi dia tidak bisa. Lihat ini. Ya, semacam ya agak mengalami kesusahan karena jenis portnya seperti ini yang USB-C. Oke. Jadi langsung saya tes menggunakan port USB-C yang kabel ini. Lihat ini, ketika saya hubungkan dengan menggunakan kabelnya bawaan, lihat ini, dia bisa, lihat. Nah, masuk. Memang desainnya ini lebih khusus untuk iPhone, kira-kira seperti itu, sehingga lebih dimaksimalkan untuk ke iPhone, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saya tes ke iPhone 8 ini seperti apa hasilnya. Nah, lihat dia terhubung dengan baik. Start dari baterai 6%, tapi sekali lagi saya tidak bisa melakukan pengecekan daya outputnya berapa watt atau struktur dayanya seperti apa. Bisanya ya hanya bisa menghubungkan seperti ini. Nah ya, oke, lanjut. Yang penting sudah terhubung dengan baik. Nah oke, sekarang kita cek dari sisi yang ini, tes wireless chargingnya. Lihat ini ya, saya hubungkan. Sebentar, apakah dia bisa atau tidak wireless chargingnya? Mungkin terbalik atau seperti ini. Oh, ini saya nyalakan dahulu, kira-kira seperti ini ya. Nah oke. Nah, karena saya tidak pernah menggunakan, lihat dia terhubung. Jadi cara menggunakan wireless charging ke iPhone ini harus dinyalakan dahulu. Tidak bisa langsung ditempelkan nyala sendiri, tidak bisa. Lihat ini. Nah ya, dan ada indikatornya seperti ini. Lihat yang bagian ini, perkiraan ini untuk indikator wireless charging, lalu 4 ini indikator baterai. Nah ya, lihat. Coba saya tes. Nah lihat ini nyala. Coba saya tes ulang, saya cabut. Nah kira-kira seperti ini, saya hubungkan lagi. Nah ya, terisi dengan baik. Jadi wireless chargingnya terisi dengan baik, cuman saya tidak paham ini struktur dayanya, outputnya mencapai hingga berapa watt, saya tidak paham karena ya tidak bisa dites dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Tetap saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaannya, karena selain menggunakan kabel bawaan powerbank, saya mengalami kesusahan. Nah lihat ini, dan ini karena Samsung kan menggunakan port USB-C ya, jadi saya menggunakan input Lightning. Lihat ini. Nah, coba saya gunakan input Lightning-nya yang di sini. Nah, kira-kira bisa atau tidak ya, saya coba dahulu. Nah, ini saya hubungkan sekarang. Nah, kalau menggunakan port Lightning to USB-C ada notifikasinya seperti ini. Nah, lihat. Bisa, lihat terhubung dengan baik. Cuman ya sekali lagi saya tidak bisa mengetahui dayanya ini berapa watt ya. Tapi lihat ada indikator chargingnya atau daya standar ya sekitar 10 watt, karena tidak ada tulisannya support fast charging atau kabel charging saja. Lihat seperti ini. Nah ya, jadi bisa digunakan ke ponsel Samsung, tapi kira-kira output dayanya standar charging sekitar maksimalnya 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Lihat start dari baterai 3% atau terhubung dengan baik. Nah lihat ini status charging. Tapi tidak support quick charging karena menggunakan jalur USB Lightning to USB-C. Nah ya, kira-kira seperti itu. Tapi
tetap berfungsi dengan baik ke ponsel Xiaomi Redmi 9 Real kira-kira berada di daya sekitar 10 watt atau di bawahnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat status charging, tapi sekali lagi tidak support fast charging karena menggunakan jalur USB Lightning to C. Kira-kira seperti itu, atau ya daya maksimalnya sekitar 10 watt atau di bawahnya. Coba ini saya cek, lihat. Nah, statusnya charging. Kalau dari sini lihat ini. Nah, ini indikatornya dia standar charging atau maksimalnya 10 watt ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt real berada di daya sekitar 10 watt atau di bawahnya. Baik, lanjut tes speed recharging power bank Ripple ini. Lihat dari sisi indikator baterai sudah berkedip-kedip seperti ini, artinya sudah habis total. Oke ya, saya recharging dengan menggunakan adapter charger Venson GaN 70 watt dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Saya hubungkan sekarang. Baik, sudah saya hubungkan. Sebelumnya akan saya cek dahulu dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Input daya power bank ini mencapai pada daya 19,7 watt dengan struktur daya 9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19 watt. Cukup bagus sekali ya. Inputnya support fast charging. Dilihat dari sisi indikator fast charging dia juga nyala aktif seperti ini. Coba saya tutupi, lihat dia nyala berwarna hijau yang dari sini. Nah, yang ini indikator fast chargingnya nyala berwarna hijau. Oke ya. Selanjutnya saya nyalakan timernya untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam start dari sekarang. Nah, kalau dilihat dari sisi stop kontak, dia mencapai pada daya 22 watt. Tapi dilihat dari sisi USB Dr. Vinirsi, dia mencapai pada daya 19 watt. Jadi ada perbedaan cara menghitung antara stop kontak digital display dan USB Dr. Vinirsi. Oke ya, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 5 menit. Kita cek power bank-nya sudah terisi berapa bar. Lihat, masih terisi 1 bar menuju 2 bar. Yang ini indikator fast charging ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank lumayan hangat, agak panas sedikit, tapi ya menurut saya ini saya pegang kategori hangat 42 derajat Celcius. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga hangat normal 46 derajat Celcius. Coba kita lihat dari segi daya stop kontaknya berada di daya 14 watt. Ketika pertama kali colok tadi 19 watt. Jadi ada penurunan daya sekitar 5 watt dalam waktu 1 jam. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 4 jam lebih 20 menit atau 21 menit. Kita cek power bank-nya, lihat sudah tidak berkedip. Coba saya dekatkan. Sudah terisi full 100%. Nah ya, kapasitas 10.000 mAh full dalam waktu 4 jam 20 menit. Menurut saya ya standar ya speed charging dari power bank Ripple ini. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat, start dari baterai 4%. Oke, biarkan mode ponselnya seperti ini. Lanjut, ini power bank-nya ada 4 bar baterai atau sudah terisi 100% ya. Lalu lihat di sini, ini indikator hijau aktif. Artinya fast chargingnya atau PD-nya aktif ke iPhone. Oke, timernya saya reset. Ini saya nyalakan sekarang timernya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit atau anggap 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 51% dalam waktu 31 menit. Nah, ini sebuah performa power bank fast chargingnya menurut saya sudah lebih dari cukup karena standarisasi fast charging power bank ke ponsel iPhone itu ketika digunakan untuk charging minimal 30 menit terisi 50%. Itu standarisasinya sebuah ponsel fast charging untuk iPhone. Oke, menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita cek dari sisi temperatur iPhone-nya. Lihat, temperatur iPhone lumayan dingin, bahkan menurut saya ya dingin ya, 34,9 atau 35 derajat Celcius. Sekarang kita cek
dari sisi temperatur power banknya. Temperatur power bank juga sangat dingin, cuma 34 derajat Celcius, kurang lebih sama kayak temperatur ponselnya. Sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 11 menit. Kita cek ponselnya, terisi 80%. Nah, lihat ya, terisi 80%. Coba saya dekatkan. Lihat, terisi 80% dalam waktu 1 jam 11 menit. Kalau di mAh kan kurang lebih 1400 sekian mAh. Kita lihat dari sisi indikator power bank, fast chargingnya sudah tidak aktif. Artinya 80% ke atas untuk ponsel iPhone saya ini sudah menggunakan mode daya rendah. Tujuannya untuk kesehatan baterai biar lebih awet baterainya. Jadi ini saya stop pada menit ke 1 jam 11 menit atau kapasitas baterai 80% atau secara mAh 1400 mAh sekian. Kalau kapasitas iPhone ini 1800 sekian. Oke, saya stop sampai di sini proses charging atau real capacity ke iPhone-nya. Sekarang lanjut tes real capacity dengan persentase baterai masih ada 3 bar setelah mengisi iPhone. Oke, saya lanjutkan untuk charging real capacity ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 1%, statusnya cuma charging atau standar charging. Kalau ke Vivo kurang lebih ya 10 watt standar chargingnya. Sekarang timernya coba saya nyalakan, saya reset dahulu, saya nyalakan. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging atau sampai power banknya baterainya habis, mampu mengisi berapa mAh ke ponsel Vivo ini. Nah, lihat ini ya, dia jalan di 6 menit. Ini ada masalah ketika saya menggunakan kabel charging dari Lightning to C, dia juga restart seperti ini. Ini sudah saya ganti dengan kabel yang kompatibel. Lihat ini, dia juga hidup mati, kayak semacam kurang kompatibel. Lihat ini, coba lihat, kita tunggu ya, lihat ini. Nah, lihat, jadi prosesnya itu hidup, charging, lalu mati. Lihat ini, fast charging aktif, ya, lihat, kemudian dia mati, dan begitu seterusnya. Jadi kalau ke ponsel Vivo ini menurut saya tidak kompatibel. Saya coba untuk ponsel lainnya ya. Nah, jadi ya masih tetap di jalan 1% terus ke ponsel Vivo ini karena hidup mati seperti itu. Coba saya ganti ke ponsel Samsung. Ini dari segi kabel sudah saya carikan yang kompatibel menggunakan kabel WD. Nah, coba saya gunakan ponsel Samsung, start dari baterai 8%, apakah bisa atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Lihat sudah on. Nah, lihat statusnya sudah charging. Nah, oke. Apakah dia aktif atau mati hidup atau tidak? Kita tunggu. Nah, lihat ini. Nah, lihat, kita tunggu ya. Coba. Kalau ke Vivo tidak bisa ternyata. Ya, beda ponsel, beda rasa, kira-kira seperti itu. Nah, lihat ini. Sepertinya dia aktif atau bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung. Cuman dia tidak support fast charging atau standar charging kalau ke Samsung ya. Lihat ini. Nah, kabel charging. Oke. Start dari baterai 8%. Coba saya matikan ponselnya karena ini tujuannya kan untuk melihat real capacity dari power bank Ripple ini. Ini saya reset dulu timernya karena kita ganti ponsel. Oke ya, timernya saya nyalakan sekarang. Ya, coba kita tunggu apakah dia masih mati hidup atau tidak gitu loh ya. Nah, lihat ini masih restart ponselnya, kita tunggu. Nah, ini agak susah memang power bank MagSafe itu ya. Dia hanya efektif digunakan untuk iPhone saja efektifnya. Untuk ponsel lainnya ya seperti ini, kurang maksimal. Nah, lihat, dia bisa start dari baterai 8% ya, mode ponsel mati. Nah, kita tunggu sampai power banknya baterainya habis atau ponselnya terisi penuh, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dengan status fast charging tidak aktif. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 28 menit. Lihat ini power banknya, indikator baterainya sudah habis. Oke, coba saya cabut. Nah, coba saya nyalakan ponsel Samsungnya, mampu mengisi berapa persen. Coba kita cek dari sisi power banknya.
Nah, sudah berkedip-kedip seperti ini artinya dia sudah habis total baterainya atau sudah low bed. Nah, lihat ini ponselnya sudah hidup. Sekarang coba kita analisis mampu mengisi ke ponsel Samsung ini berapa mAh. Lihat, tadi start dari baterai 8% atau anggap 10%. 10% dari kapasitas 5000 mAh, 500 mAh. Anggap start dari persentase baterai 500 mAh, sekarang dia berada di posisi 4700 mAh atau 94%. Jadi 4700 min 500, kurang lebih dia mampu mengisi 4200 mAh power bank ini. Baterainya sudah habis dayanya. Baik, sekarang lanjut untuk analisis real capacity dari power bank Ripple ini. Dari cell capacity 10.000 mAh. Pertama, mampu mengisi ke iPhone sebesar 1400 mAh atau 80%. Lalu mampu mengisi ke ponsel Samsung sebesar 90 sekian persen, atau coba saya lihat lagi. Nah, lihat ini. Mampu mengisi ke ponsel Samsung 94%, atau kalau di mAh kan kurang lebih sekitar tadi saya hitung 4200 mAh. Jadi 1400 ditambah 4200 sama dengan 5600 mAh. Real capacity dari power bank Ripple ini, dari cell capacity 10.000 mAh. Apakah itu bagus atau biasa atau jelek? Saya ada perbandingan dari power bank Cooktek. Ini power bank yang harganya lumayan mahal, teknologinya cukup bagus sekali menggunakan sel lithium ion. Lihat, dari kapasitas sel capacity 10.000 mAh, dia mengklaim rated capacity atau real capacity-nya 5500 mAh dengan struktur daya 5 volt kali 4 ampere. Nah, Ripple ini dari sel capacity 10.000 mAh berdasarkan tes mampu mengisi 5600 ke ponsel kolaborasi iPhone dan Samsung. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup real capacity dari power bank Ripple ini. Baik, jadi kesimpulannya power bank Ripple yang support fast charging atau PD 20 watt ada fitur wireless chargingnya. Ini menurut saya lebih difokuskan untuk pengguna iPhone. Ketika saya tes ke ponsel iPhone, performanya cukup bagus sekali. Mulai dari support wireless charging dan fast charging atau PD-nya aktif. Tapi ketika saya tes ke ponsel Android, performanya biasa atau standar charging. Ketika saya tes ke Samsung, Xiaomi, dan Vivo, dia output maksimalnya atau tidak bisa fast charging atau standar charging sekitar 10 watt. Bahkan ketika saya tes ke ponsel Vivo, dia malah drop, mati hidup, mati hidup, mati hidup, seperti itu. Lalu dari segi kemampuan real capacity, power bank ini juga sudah lebih dari cukup ya. Ketika saya tes real capacity-nya kolaborasi ke iPhone dan Samsung, mampu mengeluarkan daya mAh hingga 5600 mAh dari cell capacity 10.000 mAh. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Sebagai perbandingan, ini ada power bank Cooktek dari cell capacity 10.000 mAh. Dia real capacity-nya mengklaim 5500 mAh. Nah, Ripple ini dari cell capacity 10.000 mAh, real capacity-nya 5600 mAh. Lalu dari segi speed charging juga sudah cukup bagus sekali speed chargingnya. Ketika saya tes ke ponsel iPhone, dalam waktu 30 menit dia mampu mengisi 50%. Itu menurut saya sudah standarnya sebuah power bank bisa dikatakan fast charging. Minimal 30 menit mampu mengisi 50% ke ponsel iPhone. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau soal lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank Ripple ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.